Hai semuanya, Shalom. Ibu ucapkan selamat bertemu kembali di pelajaran agama Kristen kelas 12. Oh ya anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu berharap anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran di masa pandemi ini. Dan tentunya ibu mengajak kita terus berdoa agar wabah virus corona ini dapat berlalu dan kita dapat beraktivitas belajar seperti biasa di sekolah. Nah, baiklah. Mari kita belajar pelajaran agama Kristen kelas 12 bab 7 yang berjudul Nilai-nilai dalam HAM. Nah, ini kita dapat baca di dalam Alkitab 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 23, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28, 1 Raja-Raja pasal 21, Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42, Roma pasal 12 ayat 10, dan 1 Yohanes 4 ayat 21. Nah, melalui materi bab 7 ini ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, nilai religius. Yang kedua, menghargai sesama. Dan yang ketiga, keadilan. Yang keempat, kasih. Setelah mempelajari bab 7 ini, siswa diharapkan dapat mengklasifikasi nilai-nilai dalam HAM. Baiklah anak-anak, mari kita menyimak uraian materi yang pertama, nilai religius. Anak-anak, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri seseorang sejak ia dalam kandungan ibunya. Hak itu diberikan oleh Allah dan tidak boleh diambil oleh siapapun, bahkan oleh ibu yang melahirkannya. Allah memberikan kehidupan dan memelihara dalam anugerahnya. Napas kehidupan itu adalah milik dan hak Allah. Jadi barang siapa mengambil wewenang Allah, tentu akan berhadapan dengan Allah yang berdaulat atasnya. Hukum yang keenam mengatakan, jangan membunuh. Ini adalah larangan terhadap perbuatan membunuh seseorang. Sebaliknya, hukuman ini mengandung perintah untuk saling memelihara kehidupan manusia. Nah anak-anak, nilai religius dalam HAM adalah sikap dan perilaku untuk menghormati Allah Sang Pencipta. Nilai-nilai religius ini dapat dibangun dengan cara mentaati perintah Allah, menuruti kehendak Allah, dan membangun persekutuan pribadi yang intim dengannya. Nah, sikap ini membangun perilaku yang menghargai kehidupan dan tidak akan semena-mena terhadap orang lain. Menghormati hak orang lain adalah perwujudan nilai religius sekaligus pemenuhan kewajiban terhadap orang lain. Tentu kita masih ingat cerita di dalam 1 Raja-Raja pasal 21. Alkitab mencatat peristiwa yang terjadi antara Nabot, Raja Ahab, dan Ratu Isabel. Nabot, pemilik kebun anggur yang mentaati hukum Allah, tidak bersedia memberikan milik pusaka nenek moyangnya sekalipun kepada Raja Ahab. Sebenarnya Ahab tahu bahwa tindakan Nabot benar. Mestinya raja turut menjaga agar rakyatnya mematuhi hukum yang ada. Tetapi Ratu Isabel, istri Ahab, tidak takut akan Tuhan sebab ia berasal dari bangsa lain dan menyembah berhala. Nah, Isabel membuat persekongkolan untuk memfitnah Nabot. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 8 sampai 13. Sehingga Nabot dirajam batu sampai mati. Dengan demikian, Ahab dapat memiliki kebun anggur Nabot yang subur itu. Nah, perbuatan ini sangat tercela di hadapan Allah sehingga Allah mengutus Nabi Elia untuk menyampaikan hukuman yang akan diterima oleh keluarga dan keturunan Ahab. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 17 sampai 29. Uraian
materi yang kedua, menghargai sesama. Anak-anak, menghargai HAM, memenuhi tuntutan HAM, otomatis akan menghargai dan menghormati sesama sebagai gambar dan rupa Allah dan ciptaan milik Allah. Harkat manusia sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah menempatkan manusia pada harkat dan martabat yang mulia. Dengan ini, manusia memiliki hak asasi yang tidak dapat ditiadakan oleh siapapun. Bersama dengan itu, hadir kewajiban yang harus dilaksanakan agar hak asasi orang lain terpenuhi. Oleh karena itu, setiap orang harus bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain sebagai wujud ketaatan kepada Allah Sang Pencipta. Uraian materi yang ketiga, keadilan. Anak-anak, hak asasi manusia dimiliki oleh semua orang tanpa perbedaan apapun. Ini berlaku secara universal dimanapun dan kapan saja, baik dalam keadaan suka maupun duka. Pemenuhannya pun harus berkeadilan bagi segenap umat manusia. Untuk itu, semua orang harus memiliki nilai keadilan sebab setiap orang mempunyai kewajiban yang sama baik terhadap diri sendiri, menghargai kehidupan pribadi maupun terhadap orang lain, menghargai semua orang tanpa membeda-bedakan. Nah, HAM dengan nilai keadilan menuntut tanggung jawab yang sama dari semua orang untuk saling menerima tanpa mempersoalkan perbedaan dan memperjuangkan hak orang lain dengan cara memenuhi kewajiban sendiri. Di dalam Alkitab, Raja Salomo memberi teladan memperlakukan semua orang dengan adil tanpa pandang bulu. Ketika dua wanita yang memperebutkan anak bayi yang masih hidup, Salomo memberi keputusan yang adil. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Salomo tahu bahwa salah satu ibu tersebut sedang berbohong. Raja Salomo juga berkewajiban memberi hak mereka terhadap anak yang sedang diperebutkan. Nah, kata raja, penggallah anak yang hidup ini menjadi dua dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 25. Perintah ini mengarahkan kepada keputusan raja kepada siapa ia menyerahkan anak itu untuk diasuh. Adapun ibu kandung bayi akan rela memberikan bayi kepada orang lain asalkan anaknya hidup. Tetapi ibu yang berbohong tidak punya belas kasihan. Jadi keadilan akan menuntun kepada kebenaran. Tindakan yang adil akan memenuhi HAM bagi setiap orang. Uraian materi yang keempat, kasih. Anak-anak, Allah telah menempatkan manusia pada derajat tertinggi di antara semua ciptaannya. Allah mengasihi manusia sekalipun telah jatuh ke dalam dosa. Allah tidak dapat mengurangi kasihnya dengan alasan apapun. Semua manusia telah berdosa dan hidup di dalam dosa. Tindakan Allah mengorbankan putra tunggalnya untuk menebus manusia adalah tindakan mengangkat manusia dari perbudakan oleh dosa menjadi manusia merdeka dalam penyelamatan oleh Kristus. Kasih itu memperbaharui dan memberi kehidupan baru yang diberkati sekaligus mengembalikan manusia pada harkatnya yang mulia. Jadi, kasihnya mengampuni dan menyelamatkan. Nah, dalam HAM, kasih menjadi nilai penting. Tanpa kasih, mustahil manusia dapat menghormati dan menghargai orang lain dengan tulus. Tanpa kasih, mustahil manusia dapat saling menerima dan mengampuni. Tanpa kasih, mustahil ada keadilan. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 21,
Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Di dalam Roma 12 ayat 9-10 juga mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah anak-anak, ini adalah materi pembelajaran kita pada saat ini. Melalui materi ini kita mengerti bahwa nilai religius dalam HAM adalah sikap dan perilaku untuk menghormati Allah Sang Pencipta. Nilai-nilai religius ini dapat dibangun dengan cara mentaati perintah Allah, menuruti kehendak Allah, dan membangun persekutuan pribadi yang intim dengan Allah. Selain daripada itu, menghargai HAM, memenuhi tuntutan HAM, otomatis akan menghargai dan menghormati sesama sebagai gambar dan rupa Allah dan ciptaan milik Allah. Nah, HAM dalam nilai keadilan menuntut tanggung jawab yang sama dari semua orang untuk saling menerima tanpa mempersoalkan perbedaan dan memperjuangkan hak orang lain dengan cara memenuhi kewajiban sendiri. Dan perlu anak-anakku ketahui bahwa di dalam HAM, kasih menjadi nilai yang sangat penting karena tanpa kasih mustahil manusia dapat menghormati dan menghargai orang lain dengan tulus. Tanpa kasih mustahil manusia dapat saling menerima dan mengampuni. Dan tanpa kasih mustahil ada keadilan. Amin. Nah anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya semua. Tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan ibu terus ingatkan protokoler kesehatan. Jaga iman, jaga imun. Baiklah, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.